Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang bernama Pocoscreen NG. Jadi Pocoscreen NG ini merupakan aplikasi atau software untuk melakukan screen recorder ya atau screencast, di mana Pocoscreen ini dapat berjalan di atas sistem operasi Windows dan Linux. Dan kelebihannya, Pocoscreen ini dapat juga terintegrasi dengan webcam atau kamera yang kita gunakan. Nah, untuk screenshotnya kita bisa melihat, nah ini adalah aplikasinya seperti ini ya tampilannya. Ini untuk mengaktifkan mikrofon dan webcam. Ini untuk melakukan pengaturan format dari file video nanti yang akan dihasilkan. Dan ini juga bagian untuk mengatur path atau di mana aplikasi itu akan menghasilkan video. Ya, lengkap ya. Dan kita bisa mendownload di halaman download ini. Nah, ini yang tersedia di halaman download ini hanya untuk versi yang Windows saja. Nah, sedangkan untuk versi yang Linux kita bisa menggunakan menu install ini. Jadi kalau di Linux, download dan install jadikan satu ya, tergantung dari distro Linux yang kita gunakan. Di sini tersedia OpenSUSE, Fedora, Ubuntu Snap, Debian, Arch Linux dan lain-lain. Jadi kalau salah satu dari berapa ini kelima distro Linux ini turunannya menggunakan kelima distro Linux ini ya, pasti sudah bisa. Contoh Ubuntu, berarti kalau pakai Linux Mint otomatis bisa ya. Nah, cara install seperti ini gitu. Nah, kalau Debian misalnya pakai ini ya, MX Linux, nah berarti cara install juga seperti ini. Nah, misalnya Manjaro, kalau Manjaro ya cara install seperti ini gitu ya. Jadi ini merupakan keluarga dari masing-masing distro yang cukup populer ya. Oke, sekarang kita akan coba menginstal Pocoscreen di distro Linux Manjaro. Untuk Linux distro Manjaro, di sini sangat mudah untuk melakukan instalasi Pocoscreen. Kita dengan menggunakan bantuan PAMAC ya atau Package Manager dari Manjaro. Di sini tertulis Add and Remove Software. Jadi kita bisa menambahkan dan menghapus software dari PAMAC ini. Kemudian kita cari saja di bagian pencarian dengan nama Pocoscreen. Nah, di sini kita tinggal install saja. Di sini ada dua pilihan ya, teman-teman. Ya, di sini yang pilihan yang paling atas ini menggunakan repository official, sedangkan yang bawah ini menggunakan repository dari Arch atau AUR. Arch User Repository. Sekarang kita pilih yang official saja, kita install, kemudian apply, kemudian si Manjaro akan meminta password untuk autentikasinya. Kita masukkan saja passwordnya. Kemudian kita apply. Kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai ya. Jadi proses ini merupakan proses download dan install sekaligus ya. Jadi kita nggak usah mendownload dari situsnya atau dari halaman webnya dan tidak usah melakukan instalasi secara manual. Semuanya sudah disajikan secara otomatis oleh si PMAC ini atau PAMAC ini ya. Baik, sekarang sudah berhasil ya untuk instalasi Pocoscreen-nya. Sekarang kita buka aja si Pocoscreen-nya. Sini kita cari atau kita ketik di bagian pencarian dengan keyword Pocoscreen. Nah, yang ini ya. Nah, ini Pocoscreen yang saya download dan saya install versi 3.0.7. Ini merupakan versi terbaru saat video ini dibuat. Dan di sini pilihannya kita bisa melakukan capturing atau recording layar berdasarkan full screen atau semua layar ini ya, atau berdasarkan area ya, atau hanya window aja. Window itu artinya misalnya gini, saya mau
membuka folder home. Jadi yang terrecord atau yang terekam itu hanya folder home saja karena berdasarkan window atau jendelanya. Jendela ini yang aktif ya. Kemudian untuk area, saya mau merekam di bagian ini aja gitu ya. Nah ya, berarti selain di luar garis hijau ini ya, garis hijau ini atau kotak hijau ini, kita tidak akan terekam. Jadi yang terekam hanya di dalamnya saja dengan resolusi 485 dikali 349. Nah, biasanya kita pilih yang full screen saja. Dan kita juga bisa melakukan magnification ya atau pembesaran. Nah, ini mana aja yang mau dibesarin gitu ya, yang diambil atau zoom lah gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan countdown atau hitung mundur. Jadi sebelum terekam dia bisa menghitung mundur ya. Misalnya 4 detik atau 2 detik gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih senang yang 0 saja. Nah, ini untuk layar ya. Sekarang bagian audio. Nah, di sini kalau tandanya silang merah artinya kita hanya merekam layarnya saja, sedangkan suaranya atau audionya belum kita aktifkan. Nah, di sini ada dua pilihan, ada yang monitor of built-in audio analog stereo maupun yang built-in audio analog stereo. Nah, kalau saya pilih yang built-in ya. Nah, di sini untuk audio codecnya kita bisa memilih misalnya 4bis, FLAC, Opus dan MP3. Kalau saya pilih yang MP3 saja. Kemudian di sini untuk jenis format videonya biasanya saya menggunakan MP4. Dan di sini video codecnya X264. Quality-nya kita setting default saja. Kemudian di bagian ini pengaturan ini merupakan di mana video ini akan tersimpan ya, video path-nya. Kemudian ini show in system tray, jadi nanti akan muncul di sini dan kita bisa meminimize ketika video ini sedang melakukan recording. Jadi ini saya pilih saja. Kemudian untuk start minimize juga saya pilih. Oke, selanjutnya untuk webcam. Nah, di sini berhubung komputer saya tidak ada webcam, jadi tidak terdeteksi webcamnya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer yang sudah mendukung atau sudah ada webcamnya, teman-teman tinggal klik centang di kamera saja, nanti akan muncul webcamnya. Nah, di sini akan muncul ya, biasanya di bawah nih. Di bawah ini biasanya wajah kita sih ya yang muncul. Dan kita juga bisa menghilangkan window frame. Window frame tuh seperti kotak kayak gini ya. Ini window frame disebutnya. Jadi kita bisa menghilangkan frame-nya atau bingkainya, hanya terlihat videonya saja. Nah, kayak gitu ya. Ini saya contohkan, saya mau merekam layar, misalnya saya klik start. Nah, dia otomatis terminimize. Nah, kalau tandanya warna merah, ini artinya kita sudah aktif dalam melakukan screencast atau screen recording. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Nah, ini kita juga bisa melakukan pause ya. Pause ini artinya ditunda dulu dan kita bisa melanjutkan di continue. Nah, ini adalah video continue. Kemudian kita juga bisa stop ya. Kita stop. Nah, otomatis kita sudah selesai dan videonya itu akan tersimpan kalau di Linux itu di folder atau directory video. Nah, ini hasil dari screencast atau recording layar di Linux menggunakan Focus Screen NG. Sekarang kita coba aja hasilnya gimana. Nah, dia otomatis terminimize. Nah, kalau tandanya warna merah, ini artinya kita sudah aktif dalam melakukan screencast atau screen recording. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Nah, ini kita juga bisa melakukan pause ya, continue. Nah, ini adalah video continue. Kemudian kita juga bisa stop ya. Kita stop. Nah, dia otomatis terminimize. Nah, kalau tandanya warna merah, ini artinya kita sudah. Oke, jadi seperti itu ya tampilannya. Dan tadi ada suara keras-keras, itu sebenarnya seperti feedback ya antara dua screencast ya, aplikasi screencast. Jadi screencast utama saya dengan screencast focus screen ini. Jadi kayak gitu, jadi makanya suaranya ada kesak-kesak gitu. Itu sebenarnya bukannya noise ya, tapi itu feedback antara dua suara yang
berjalan bersamaan. Oke, sekarang kita sudah berada di Windows. Untuk mendownload dan menginstalnya kita tinggal pilih saja ke browser untuk download dulu ya. Kita cari di focus screen. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, focus screen ng download. Kita cari yang lain. Nah, ini ya, screen case focus screen ng for Windows and Linux. Oke, kita pilih download focus screen. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Ini versi yang terbaru. Ini kita download. Dan ini filenya cukup kecil ya. Ini hanya 51 MB. Ya lumayan kecil lah untuk ukuran software yang mampu merekam audio dan video sekaligus serta webcam. Oke, setelah itu kita pilih open file untuk melakukan instalasi. Kita pilih run. Kemudian next, next lagi, next. I save the license. Kemudian kita pilih next lagi, install. Nah, ini sama ya, cara pengoperasiannya seperti di Linux tadi. Ini juga berdasarkan area, ini full screen, ini juga bisa melakukan zoom in, kemudian countdown atau hitung mundur, bisa mengaktifkan audio. Nah, kalau di sini pilihannya berbeda ya. Kita pilih yang ini aja biasanya. Line in high definition audio device. Ini tergantung driver dari komputer atau laptop teman-teman. Ini kodeknya juga sama, nggak ada yang berbeda. Untuk audionya saya biasakan pakai MP4 saja. Kemudian untuk kameranya, kalau di sini saya menggunakan laptop, jadi bisa mengaktifkan ya. Cuman ini ada trouble ya. Jadi laptop saya juga kameranya agak ada masalah, jadi nggak bisa. Dan kita bisa menghilangkan kata atau tulisan label kamera ini dengan menghilangkan atau mencentang remove Windows Frame. Nah, jadi kayak gini. Jadi nanti kalau kita mau merekam, coba saya rekam dulu ya. Hasilnya gimana? Klik start. Oke, jadi ini adalah layar yang saya rekam atau screencast menggunakan focus screen di sistem operasi Windows. Seperti itu. Sekarang saya mau coba stop. Nah, ini kenapa nggak bisa di play, karena kodek multimedianya belum terinstall ya. Jadi saya sarankan teman-teman buat menginstal aplikasi player video menggunakan VLC saja.